Kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang dapat terselenggara di kapel kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu di tengah pujian kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyapa dengan begitu lembut di dalam hati kami. Mengajari kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Kita akan bersama mendengar firman Tuhan dengan tema mereka yang kurang cool. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Puji Tuhan. Mengawali khotbah ini saya punya 3 cerita pendek. Kalau panjang nanti nggak kelar-kelar khotbahnya ya, jadi pendek saja. Kisah pertama tentang Saint John Chrysostom. Seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat adalah seorang yang sangat dihormati oleh gereja dan dianggap sebagai pengkhotbah di zamannya yang paling memiliki harmonisasi antara Injil yang dikhotbahkan dan gaya hidup yang dijalani. Dengan catatan ini menunjukkan bahwa banyak sekali mungkin orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, pengkhotbah, namun tidak selaras antara khotbah dan gaya hidup yang dijalani. Sebuah peringatan. Sebutan ini saudara didasarkan pada kenyataan dirinya sebagai seorang pastor yang memiliki cinta yang tak terbatas kepada orang-orang yang dilayaninya, yang dibimbingnya, yang digembalakannya. Di banyak literatur yang ditulisnya, dia sendiri menyebut dirinya sebagai the ambassador of the poor, katanya. Dan oleh karena apa yang dia lakukan ini sebagai duta dari orang-orang miskin itu, yang menurut dia setiap kali dia berkhotbah itu menunjukkan empati yang sangat besar, kasih yang sangat besar kepada orang-orang yang bersamanya tinggal ini, yaitu para budak dan orang-orang miskin. Itu sebabnya John Chrysostom itu disebut sebagai the preacher of alms. Alms, tangan ini ya, the preacher of alms. Maksudnya dia tuh memang orang yang suka memberi sedekah, memberi apapun gitu kepada orang-orang yang dia layani yang miskin itu. Nah, untuk hidup dan pelayanannya dia sendiri memilih untuk tinggal di tengah masyarakat yang penuh dengan pengemis dan budak. Dan dia memutuskan demikian karena menurut dia dari semua jemaat yang dia layani, orang-orang inilah yang paling perlu dirinya. Saudara-saudara, dalam tatanan masyarakat kita tahu bahwa kelompok ini, orang-orang miskin, tidak berpunya dan budak ini adalah orang-orang yang paling dihindari karena dianggap merongrong dan menyusahkan.
Itu label yang diberikan kepada orang-orang miskin dan tak berpunya di sepanjang zaman manusia ini hidup. Itu cerita saya yang pertama. Cerita saya yang kedua adalah tentang seorang bernama the Earl of Shaftesbury. Earl ini ada sebutan pangeran dalam tingkatan yang ketiga gitu. Yang pertama tuh Duke gitu kan ya, kemudian ada apalagi yang kedua, yang ketiga tuh Earl, biasanya dipanggil demikian. Orang ini bernama Anthony Ashley Cooper. Dia seorang bangsawan Inggris yang hidup di abad 19. Tadi kita belajar dari seorang di abad 4, sekarang di abad 19. Sebenarnya dia adalah seorang politician gitu. Seorang Kristen yang sangat baik, seorang evangelical social reformer, disebutnya demikian tentang Anthony Ashley Cooper ini. Dan di sepanjang hidupnya dia terus-menerus berjuang membela hak-hak kaum pekerja miskin di Inggris, sampai dia bisa mendorong diberlakukannya sebuah undang-undang yang sangat penting untuk membawa kelegaan bagi kaum papa, tertindas, dan orang-orang yang sakit pikiran karena terlalu miskin dan homeless. Saudara, orang-orang miskin itu tahu persis bagaimana bangsawan Ashley ini sangat mengasihi mereka dan bekerja keras berjuang demi mereka gitu. Dan bahkan dia memilih tinggal dengan mereka juga, hidup bersama-sama dengan tanpa segan. Suatu kali ketika dia mati, diletakkan di Westminster Abbey. Ada banyak sekali kaum buruh, kaum miskin, para budak itu datang gitu untuk menyaksikan kematiannya meskipun tidak diizinkan untuk masuk. Lalu salah satu dari para kaum buruh itu, kaum miskin itu, meneriakkan satu pernyataan dengan begitu pedih. Dia katakan, "Our Earl is gone," katanya gitu. Pangeran kita ini sudah pergi. God Almighty knows He loved us and we loved Him. We shan't see His likes again, katanya gitu. Mungkin kita tidak akan pernah melihat orang yang seperti ini lagi. Saking begitu cintanya dia kepada kaum papa ini. Saudara, orang-orang miskin di Inggris sangat berduka sekali ketika menyaksikan kematiannya, dan rasanya panjang sekali pedih yang mereka rasakan ketika ditinggal oleh orang yang mengasihi mereka dengan sangat. Cerita saya yang ketiga tentang seorang bernama Sulaiman, orang yang hidup di abad ini. Seorang pastor dari gereja Anglikan di Izmir, Turki. Seorang yang saya temui ketika ia berjualan berbagai handicraft dan art Turki di salah satu sudut meja saat ISET consultation itu berlangsung. Saya pikir dia hanya seorang pedagang biasa yang diberikan kesempatan untuk berjualan di tengah banyaknya orang-orang asing yang datang di tempat consultation itu. Sampai ada seorang dari Rainbow Tour, tetapi dia juga peserta dari ISET itu mengatakan kepada saya ketika saya mulai lihat-lihat barang-barang dia yang kecil-kecil itu tetapi banyak, dia katakan, "Kamu tahu nggak, dia adalah seorang pastor loh," katanya. Dia seorang pendeta. Saya kaget juga ya, saya nggak menyangka juga bahwa yang berjualan itu adalah seorang pendeta. Dengan bahasa Inggris yang terbatas, kemudian saya tanya sama dia dengan bantuan Google Form, Google Translate gitu, supaya dia bisa tahu apa yang saya katakan. Dan ia mengiyakan ketika saya bertanya apakah benar ia seorang pastor. Dan dia katakan benar. Lalu saya tanya, apakah keseharianmu berjualan seperti ini gitu. Dan dia katakan, jemaatku itu banyak yang miskin, katanya. Apa yang kukerjakan ini untuk membantu dan sedikit memberikan kelegaan kepada mereka. Dan sedikit banyak mereka juga bisa belajar tentang art dari saya. Aku sudah mengerjakan handicraft dan art ini sejak saya masih kecil. Dan saya melakukan ini demi membantu banyak orang, katanya. Saudara-saudara, apa yang saya dengar itu membuat saya berpikir, berapa banyakkah orang, katakanlah dia, apabila dia seorang hamba Tuhan atau orang Kristen pada umumnya, mengambil risiko untuk bisa mengasihi atau merangkul atau apalah namanya kepada orang-orang miskin dan memberikan hatinya kepada orang-orang tak berpunya ini. Saudara, saya ini gak suka pakai aksesoris ya, tapi sampai akhirnya saya beli juga cincin dia itu yang dia buat, dan saya pakai untuk mengingatkan saya tentang seperti apa seharusnya hidup seorang hamba Tuhan. Hatinya yang diberikan kepada orang-orang yang tak berpunya itu.
Saudara, saya berpikir banyak orang sulit sekali menaruh rasa peduli yang besar kepada kaum papa atau kaum miskin ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang malah sedapat mungkin menghindari ditempatkan di daerah atau jemaat yang miskin. Kita menjauh dari orang-orang miskin ini alasannya karena orang-orang miskin ini lebih sebagai beban yang merepotkan, sementara kita sendiri butuh penghidupan yang nyaman dan layak. Bukankah itu yang ada di dalam pikiran kita? Karena kita berpikir mereka tidak pantaslah mendapatkan pelayanan sepenuhnya dari seorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Saudara, akhirnya yang terjadi adalah kita membangun jarak dengan kaum miskin ini dan tidak memahami persoalan mereka sebenarnya apa. Dan bahkan menentang semua aturan yang bertujuan untuk memberi orang-orang miskin ini dengan bantuan yang sedikit melegakan. Ironinya, bahkan banyak orang-orang kaya yang menangguk keuntungan dengan cara menjual kemiskinan mereka demi memperkaya diri mereka yang sudah sebenarnya kaya. Padahal kalau kita benar-benar membaca Alkitab, sesungguhnya Allah baik dalam perjanjian lama maupun Yesus Kristus yang kita lihat di dalam perjanjian baru dengan semua rasulnya, sangat serius sekali ketika bicara tentang kemiskinan dan orang-orang miskin yang selalu ada di antaramu, selalu ada di antara kita. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang dikhususkan sedemikian rupa dalam pengertian dia bukan orang yang layak untuk mendapatkan pelayanan yang sepenuhnya. Saudara, Ulangan 15 adalah teks yang memberi kita pengajaran penting tentang pendekatan apa yang seharusnya kita lakukan kepada kaum miskin dan papa ini. Sementara kita sendiri sibuk mencari pendekatan yang paling cocok sama kita karena itu yang memungkinkan kita lakukan dalam keterbatasan yang kita miliki atau keinginan kita untuk bisa lebih nyaman itu. Saudara, seperti yang juga tertulis bahwa orang-orang miskin ini tidak hentinya ada di antara kita, maka ini harus menjadi concern yang sangat kuat sekali gitu di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, terlebih sebagai hamba Tuhan. Jadi bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka? Ulangan 15 ini memperkenalkan kepada kita tentang hukum membebaskan. Hukum membebaskan orang dari hutang pada tahun Sabat atau tahun ke-7. Itu kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan membebaskan budak setelah bekerja 6 tahun lamanya, dan itu kita baca dari ayat 12 sampai ayat 18. Saudara, ide tentang Sabat kita tahu itu berasal dari Allah sendiri, di mana ia beristirahat pada hari ke-7 setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Kita tahu itu bahwa itu adalah konsep Sabat yang sejak awal ditetapkan oleh Allah, bahkan sejak dia menciptakan dunia dengan segala isinya ini. Dan kemudian ini menjadi model bagi kehidupan umat, bahwa satu hari beristirahat setelah 6 hari bekerja. Nah saudara, kemudian hukum Yahudi memperluas pengertian Sabat ini. Misalnya saja di kitab Keluaran banyak berbicara tentang tahun Sabat dan juga menjadi tahun beristirahatnya tanah. Jadi bukan hanya beristirahatnya manusia, tetapi beristirahatnya tanah. Di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11 dikatakan, 6 hari lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Dan sekarang melalui pembacaan teks kita di dalam Ulangan 15 ini kita melihat bahwa hukum Sabat itu juga, atau ide tentang tahun Sabat itu juga dipakai sebagai tahun pembebasan hutang dengan catatan mengenai memberi dan kemurahan hati di dalamnya, dan juga merupakan tahun pembebasan budak. Dan jelas bahwa ini adalah hukum Sabat yang diperluas gitu. Nah, jadi di Israel itu ada hukum semacam ini dan diberlakukan dan ditetapkan oleh Allah sendiri untuk bisa membuat umatnya ini mengerti mengapa mereka disebut sebagai umat perjanjian. Saudara, dikatakan bahwa jika mereka menghutangi orang miskin, maka hingga sampai di tahun ke-7 mereka tidak bisa membayar hutangnya itu, maka si pemberi pinjaman ini harus rela membebaskan orang tersebut dari hutangnya.
Ini hukum ekonomi yang sangat tidak menguntungkan dan sangat tidak rasional sekali, karena kita berpikir yang namanya hutang harus dibayar, berapapun itu dan berapa lama pun itu pokoknya harus dibayar. Itu hukum ekonomi kita hari ini gitu. Entah dalam ekonomi perdagangan atau dalam ekonomi rumah tangga kita menerapkan hal seperti itu. Yang namanya hutang selamanya akan hutang. Tetapi di dalam ketetapan umat Israel tidak demikian gitu. Pada tahun ke-7 ketika si penghutang ini tidak sanggup membayar hutangnya, kamu harus membebaskan hutangnya itu. Kalau mau jujur, banyak orang meskipun kaya raya tidak rela menjalankan hukum ini. Meskipun mereka tahu bahwa seberat apapun orang miskin itu berjuang, kemungkinan besar mereka tidak bisa membayar hutangnya. Semakin tidak bisa bayar hutang, semakin ditekan. Bukankah itu hukum yang selalu berlangsung di tengah manusia sampai hari ini? Itu sebabnya saudara-saudara, muncullah peringatan agar hati mereka tidak menjadi kesal atau tidak menjadi merciless gitu. Tidak menjadi orang yang tidak berbelas kasihan, tidak menjadi orang yang tidak berkemurahan gitu. Kalau melihat orang-orang seperti ini, kalau ada orang yang meminjam uang ketika sudah, bahkan ketika ada orang yang meminjam uang dan pada saat itu sudah mendekati tahun Sabat, karena sudah pasti dia akan kehilangan banyak karena kemungkinan uangnya tidak terbayar, apalagi tahun Sabatnya itu sudah dekat. Kamu tetap harus bisa meminjamkan kepada orang itu dengan hati yang tidak berduka cita, apalagi kesal, apalagi merciless gitu. Saudara, artinya dengan tatanan seperti ini, orang Israel itu yang lebih berpunya ini diajar untuk memiliki hati yang memberi tanpa ada triki di dalamnya gitu. Tanpa ada excuse yang dibuat demi untuk menyelamatkan hartanya agar tidak keluar diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Saudara, semua hukum ini memagari supaya orang-orang Israel ini tahu bahwa kehidupan mereka ini benar-benar diperhadapkan pada kondisi orang-orang yang membutuhkan yang ada di hadapan mereka itu. Saudara, terhadap hukum semacam ini, Musa memang tidak mewajibkan mereka memberlakukannya kepada orang-orang asing, walaupun kalau itu dilakukan sangat baik. Tetapi sangat wajib hukumnya, saya katakan sekali lagi, sangat wajib hukumnya bagi sesama bangsanya sendiri, yaitu yang disebut oleh Musa sebagai saudara mereka sendiri gitu. Tujuan dari hukum ini adalah supaya tidak ada orang lain atau tidak ada lagi orang miskin di antara orang Israel itu, gitu kan? Hukum yang mensejahterakan banyak orang. Istilah brothers atau saudara ini muncul berkali-kali, terhitung di dalam versi bahasa Inggris ada 7 kali dari ayat 1 sampai ayat 12. Sebagai dorongan kuat betapa pentingnya melihat orang-orang miskin itu sebagai saudaramu sendiri. Sebagai keluargamu sendiri gitu. Saudara, kita kan pengertian keluarga kita itu kan sangat terbatas sekali sih ya. Kita berpikir yang namanya keluarga itu ya papa, mama, kakak, adik dan sebagainya. Di luar itu bukan keluarga saya. Itu bukan keluarga saya. Meskipun kita hidup bersama dalam satu jemaat, tetap merasa bahwa itu bukan keluarga saya. Gitu. Meskipun kita bersama-sama nih di dalam satu kumpulan komunitas di SCTA, tetap kita berpikir bahwa ya itu bukan saudara saya. Nggak punya gitu rasa saudara. Saya berkali-kali mengatakan bahwa itu saudaramu ya, itu kakakmu loh, itu adikmu loh. Saya sering memakai istilah ini supaya kamu tahu, belajar untuk menghargai, belajar untuk mengenal, belajar untuk memahami bahwa orang yang tidak sedara sedaging sama kamu ini juga saudaramu. Di dalam Kristus, dalam satu umat perjanjian yang ditetapkan oleh Allah yang telah menerima anugerah keselamatan ini gitu. Nah saudara, pengertian tentang orang-orang miskin sebagai saudara ini menjadi penting. Supaya kamu bisa merasakan sakitnya dan pedihnya penderitaan mereka apabila kamu melihat dia, saudara melihat dia berkekurangan dan amat sangat berkekurangan gitu. Kenapa hatimu tidak bisa tergerak gitu. Dan bahkan bisa dengan bisa-bisanya kita memberikan excuse kepada diri kita sendiri, jangan terlalu banyak diberi, kalau diberi nanti dia malas, katakanlah begitu. Saudara, memang betul ada mental-mental tertentu dari orang-orang miskin yang sangat tidak baik gitu. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk
menjadi orang yang merciless terhadap mereka. Bahwa mental mereka tidak baik itu kewajiban kita untuk mengedukasi. Tetapi soal kita memberi itu adalah kewajiban mutlak yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang lebih berpunya dibandingkan mereka. Nah saudara, ide tentang orang-orang miskin itu ada di dalam tanggung jawab kita, terdengar risih di telinga kita, yang sudah sangat terbiasa dengan hidup yang sangat individualistik, yang polanya adalah masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya sangat rindu sebenarnya ya, mental dan konsep atau ide tentang hal seperti ini ada di antara kalian semua yang ada di sini. Kita semualah, saya sebagai dosen dan rekan-rekan, juga mahasiswa, juga staf gitu. Milikilah hati yang merciful, dan itu harus dilatih sejak kamu ada di sini gitu. Untuk kamu bisa mengerti betapa hati yang merciful inilah yang memungkinkan kamu bisa melihat orang yang berkekurangan itu sebagai saudaramu. Bagaimana mungkin kalau fokus dan perhatianmu itu hanya pada dirimu sendiri dan tidak pernah berpikir bahwa orang itu adalah saudaramu, orang yang berkekurangan itu adalah satu ladang pelayanan yang membutuhkan pelayananmu itu adalah needy person atau needy church gitu ya. Dan kamu datang kepadanya untuk merangkul mereka dan memberikan kelegaan kepada mereka. Bukankah itu panggilan dan tujuan pelayanan kita yang sesungguhnya sebagai orang yang dipanggil di dalam bagian yang disebut dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Saudara, suka atau tidak suka, dorongan kuat untuk merangkul mereka yang tidak berpunya ini sangat kuat sekali. Kenapa? Alasan utamanya hanya satu, kalau di dalam teks yang kita baca. Bahwa tanah yang mereka miliki itu pun sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. That's the only reason. Bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah pemberian. Yang kamu terima itu pun sebenarnya pemberian. Lalu dengan dasar apa kamu menahan pemberian yang kamu terima lebih banyak itu untuk diberikan kepada orang lain juga? Saudara, hal ini terucap dari perkataan yang tertulis di ayat yang ke-7 tadi. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, kalau kamu bisa menanggok keuntungan dari negeri yang bisa diberikan oleh Tuhan Allahmu, itu berarti itu pun adalah pemberian Tuhan untukmu. Kamu mendapatkan keuntungan dari negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jika tanah yang mereka miliki, hasil kebun yang mereka dapatkan dari tanah itu adalah kepunyaan Tuhan, maka hal apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk menahan tanah dan hasil kebun itu terhadap orang miskin yang hidupnya kurang beruntung dari mereka? Jadi orang-orang yang hidupnya lebih beruntung dari orang-orang miskin ini, jangan menganggap bahwa kamu lebih diberkati dari mereka. Orang miskin itu harus menerima berkat Tuhan lewat kita, lewat orang-orang yang lebih berpunya ini. Bukankah seharusnya memiliki hidup yang berbagi dan bersedia ikut melegakan hidup orang lain adalah wujud sesungguhnya dari rasa terima kasih atas berkat Tuhan yang kita terima. Saudara, jangan terlalu egois memikirkan diri kita sendiri, bagaimana yang paling nyaman dan bagaimana yang paling enak, dan kita sibuk untuk mengatur keuangan kita tanpa kita berpikir untuk menyisihkannya. Janganlah katakan menyisihkan, karena menyisihkan itu sepertinya hanya sebagian kecil. Seberapa banyak yang kau miliki, bahkan itu adalah milik mereka, bukan milikmu sendiri. Saudara, manusia dengan kecenderungan serakah ini selalu jatuh pada kondisi semuanya ingin dimiliki sendiri ketika dia diberkati. Dan kita selalu katakan, kalau memang tidak perlu ya nggak usah ngasih gitu. Kok bisa ada perkataan, kalau nggak perlu nggak bisa ngasih. Nggak ada yang nggak perlu. Banyak sekali orang yang perlu. Yang menentukan perlu atau tidak perlu kok kita gitu. Orang yang perlu, orang itu mengatakan perlu, tapi kita yang mengatakan enggak perlu gitu. Kenapa standar perlu dan tidak perlunya itu keluar dari kita yang tidak bisa merasakan apa yang sedang mereka alami sebenarnya gitu. Saudara, bukankah itu memang ekspresi keegoisan manusia yang terus dipupuk dengan subur di dalam dirinya? Kalau kita katakan tidak perlu, apakah benar itu adalah tidak perlu dalam definisi orang yang perlu? Kalau semua berdasarkan penilaian diri kita sendiri yang egois ini, maka tidak akan ada bedanya
dengan yang bukan umat Allah. Bapak gereja bernama Tertullian pernah mengatakan begini, menuliskan begini. It is our care of the helpless. Itu adalah kepedulian kita harusnya memang kepada orang-orang yang perlu ditolong ini atau orang-orang yang tak tertolong ini. Our practice of loving kindness that brands us in the eyes of many of our opponents. Jadi dia katakan bahwa sebenarnya praktik dari loving kindness inilah, kasih yang penuh dengan kemurahan inilah yang akan memberikan sebuah pemahaman gitu pada mata para musuh kita itu untuk melihat kita itu siapa. Only look, they say, look how they love one another. Itu yang dikatakan, harusnya akan dikatakan oleh para oponennya orang Kristen itu, kalau mereka melihat orang Kristen ini memiliki hidup yang care terhadap para helpless itu, mereka lah yang akan mengatakan, only look how they love one another. Saudara, saya pernah mendengar seorang mengatakan begini, saya mengasihi tapi saya tidak suka memberi. Logika yang sama sekali konyol tapi dipertahankan. Ini pernyataan aneh yang tidak nyambung sama sekali. Karena kalau kamu mengasihi, maka kamu pasti adalah orang yang memberi. Hukum solidaritas terhadap sesama manusia kita akan terkonfirmasi dari the attitude of possession atau the attitude of personal possession dan the attitude of giving. Itu hal yang sangat nyambung dalam sebuah hukum solidaritas. Jadi attitude terhadap apa yang kita miliki dan attitude terhadap apa yang kita bisa beri itu adalah bagian yang harus terkonfirmasi dalam diri kita apabila kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita. Terakhir, kembali kepada John Chrysostom. Tidak memberi kepada mereka yang miskin itu disebut sebagai robbery, sebagai perampokan. Not giving to the poor of what one has is to commit robbery against them and to attempt against their very life. For we must remember that what we withhold is not ours, but theirs. Tidak memberi kepada orang miskin itu dari apa yang seseorang punya, artinya dia komit pada tindakan perampokan itu. Nggak usah ngomong korupsi lah, gitu. Tapi kamu tidak memberi dari apa yang kamu punya, itu sama artinya dengan komit kepada robbery. Jadi kita harus remember, kata John Chrysostom, bahwa apa yang kita pegang di tangan kita ini sesungguhnya not ours, but theirs. Bukan milik kita sendiri, tapi milik mereka juga. Saudara, senada dengan John Chrysostom, saya ingat perkataannya Agustinus dari bagian yang pernah saya baca juga ketika mempelajari hal ini dan jauh sebelum saya menyusun khotbah ini, tapi saya sudah pernah ingat gitu ya, pernah membaca Agustinus itu mengatakan bahwa apa yang dimiliki orang kaya banyak yang dianggap tidak berguna oleh orang kaya itu sendiri. Jadi makanya kan dia banyak sekali barang kan yang dia tumpuk, sebenarnya dia juga nggak pakai gitu. Saking banyaknya uang dia beli terus. Sempat ditinggali aja enggak rumah yang banyak itu. Sempat dipakai saja tidak mobil yang banyak itu, katakanlah. Sempat dipakai saja tidak baju yang dibeli terus itu gitu. Mungkin bagi orang kaya itu seperti barang tidak berguna, tetapi sangat berguna bagi orang miskin. Jadi tidak memberikan apa yang tidak berguna itu kepada mereka yang membutuhkan adalah sebuah penipuan. Jadi kalau Chrysostom pakai kata robbery, perampokan, Agustinus memakai kata penipuan. Saudara, apa yang dikatakan dua bapak gereja ini menegaskan apa yang dituliskan di dalam Ulangan 15, bahwa tidak memberikan kelegaan kepada orang-orang miskin melalui pemberianmu adalah dosa. Persis seperti yang dituliskan di dalam bagian teks yang kita baca tadi. Jadi, mari kita belajar memberi tanpa terlalu banyak berhitung. Karena berkat yang kau miliki itu sesungguhnya juga untuk mereka. Hanya salurannya adalah kamu, gitu. Kita yang lebih diberkati ini. Gitu. Apalagi hidup kita sebagai hamba Tuhan. Memberi harus menjadi attitude yang mutlak, harus ada pada diri kita. Jangan bermental gratis, jangan bermental ditraktir, jangan bermental minta-minta.
beri apa yang kau punya. Bukan karena gengsi, merasa bahwa aku tidak mau diberi jadi aku memberi. No, bukan. Tapi karena memang hatimu ini merciful, gitu. Penuh dengan kemurahan yang ingin kau berikan kepada orang lain. Tanpa embel-embel atau catatan-catatan pinggir tentang apa yang akan kita dapat dari pemberian kita itu. Coba tanya pada dirimu sendiri, apakah kamu kesal ketika kamu dituntut untuk memberi? Ketika temanmu dalam kesusahan, apakah kamu tergerak untuk memberi? Ketika sebuah pelayanan membutuhkan uluran tanganmu, apakah kau rela memberikan apa yang kau miliki? Ketika sekolah ini menantangmu untuk memberi, apakah kau rela untuk melakukannya? Sebenarnya banyak sekali exercise kita yang dilatihkan oleh Tuhan untuk kita memberi. But it depends on you. Apakah kamu sungguh-sungguh bisa meresponinya dengan baik? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami diingatkan dan belajar dari firman Tuhan ini. Kehidupan yang sangat egois dan ditumbuhkan dengan subur di dalam jiwa dan pikiran kami ini sungguh sangat laknat di dalam hidup ini. Membuat kami menjadi orang yang merciless, orang yang tidak bisa berkemurahan, karena kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah supaya firman ini terus menggema di dalam hati kami, dan kami tahu bahwa kami hidup di dunia ini. Apa yang kami miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan kami tidak punya hak untuk menahannya bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.